Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Elvira. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul hubungan antara dukungan sosial orang tua dan motivasi belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di SMP 22 Solok Selatan. Yang pertama, bab 1 yaitu ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Peranan pendidikan dalam kehidupan manusia modern ini sangat besar. Melalui pendidikan, suatu negara dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mencapai tujuan nasional. Saat ini, semua fungsi dan suatu jabatan dalam masyarakat diperoleh melalui proses pendidikan, baik dari jabatan terendah seperti kepala jorong sampai tertinggi yaitu presiden. Hampir semua negara mempercayai orang yang berpendidikan baik secara akademik atau karakter. Artinya, saat ini seluruh aspek kehidupan memerlukan proses pendidikan, baik dari lembaga formal atau non-formal. Anwar 2015. Selanjutnya, terjadinya pandemi COVID-19 saat ini, dukungan sosial dari orang tua justru berperan penting daripada sebelum terjadinya pandemi COVID. Sebelumnya anak banyak belajar di sekolah, namun karena pembelajaran dalam jaringan dan saat ini sekolah mulai bersekolah seperti tatap muka tetapi hanya 4 jam, justru dukungan sosial orang tua ini sangat penting. SMP 22 Solok Selatan merupakan sekolah yang terletak di Kecamatan Pauduo. Berdasarkan survei dan wawancara yang dilakukan pada beberapa siswa, ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu memiliki perilaku menyimpang. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, rendahnya harapan orang terhadap motivasi berprestasi siswa, dan orang tua kurang terlibat dalam proses pembelajaran siswa di rumah. Adapun masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar siswa yang rendah dan kurangnya dukungan sosial orang tua terhadap pendidikan anak. Motivasi yang rendah dikarenakan siswa kurang memahami pembelajaran dalam jaringan. Siswa kurang terlibat aktif dalam ketika pembelajaran berlangsung dalam grup, dan siswa siswa kurang aktif terlibat dalam pembelajaran saat pembelajaran berlangsung. Nah, adapun kurangnya dukungan sosial orang tua ini ditandai dengan orang tua kebanyakan tidak menuntut hasil belajar anak, dan orang tua itu tidak ikut aktif seperti bertanya permasalahan yang dihadapi anak ketika pembelajaran di rumah, dan orang tua juga kurangnya dukungan secara instrumental yang cukup. Sedangkan menurut Steinbeck 1996, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa. Steinbeck 1999 mengungkapkan, adapun peran orang tua yaitu sebagai fasilitator, di mana mereka bertanggung jawab terlibat dalam membantu belajar anak, mengembangkan keterampilan dan memajukan pendidikan dalam keluarga, serta menyediakan fasilitas belajar bagi anak. Yang kedua, sebagai motivator, yaitu orang tua memberi motivasi kepada anak, dan juga mereka dapat menanggulangi stres ketika anak memiliki permasalahan di sekolah. Yang ketiga yaitu orang tua sebagai pembimbing dan pengajar. Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungan antara dukungan sosial orang tua terhadap motivasi belajar siswa pada masa pandemi di mana siswa itu saat ini belajar di sekolah hanya 4 jam, dan pemberian tugas itu masih dilakukan secara daring.
Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada di Desa Sungai Dua, yaitu uh, di SMP 22 Selatan, yaitu adanya penyimpangan perilaku, yang kedua kurangnya dukungan sosial orang tua, yang ketiga kurangnya motivasi belajar siswa, dan kurangnya harapan orang tua terhadap prestasi belajar. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, banyak faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Maka peneliti membatasi pada dukungan sosial orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yaitu yang pertama, bagaimana dukungan sosial orang tua terhadap proses belajar siswa di SMP 22 Selatan. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar dalam jaringan siswa di SMP 22 Selatan. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara dukungan sosial orang tua dan motivasi belajar siswa di SMPN 22 Selatan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas belajar di SMP 22 Selatan. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa psikologi atau non-psikologi tentang motivasi belajar siswa dan dukungan sosial orang tua. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya, manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti dan dapat juga mengatasi masalah yang terjadi melalui bantuan berbagai pihak. Bab 2 tentang kajian tentang dukungan sosial orang tua. Yang pertama, definisi perilaku dukungan sosial orang tua. Dukungan sosial orang tua merupakan kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan pada anak. Dukungan sosial orang tua merupakan perilaku peduli yang diberikan pada anak sehingga anak merasa dihargai, dipedulikan, dan mereka juga merasa nyaman. Dukungan sosial dapat dikatakan sebagai informasi dari orang lain yang dikenal dan atau yang dicintai seperti teman, keluarga, sahabat, dan di mana menjadi bagian dalam suatu hubungan dan menjadi sebuah kewajiban. Menurut Taylor 2012. Faktor yang mempengaruhi dukungan sosial ada 3. Yang pertama, dilihat dari kualitas dan kuantitas dukungan. Yang kedua, sumber dukungan. Dan yang ketiga, jenis dukungan. Jenis dukungan sosial menurut House dan Smith 1994. Yang pertama, dukungan emosional, yang terdiri dari kepedulian, empati, serta perhatian yang diberikan pada individu lain. Yang kedua itu dukungan penghargaan, yaitu terjadi melalui ungkapan hormat, penghargaan positif untuk orang lain, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan yang positif orang tersebut dengan orang lain. Yang ketiga, dukungan instrumental, yaitu bantuan yang langsung diberikan berupa materi. Dan yang keempat, dukungan informatis, yaitu pemberi nasihat, motivasi, dan saran dan juga umpan balik. Yang selanjutnya, motivasi belajar. Yang pertama, definisi motivasi belajar. Motivasi adalah proses yang dapat memberi semangat, arah, dan kegigihan suatu perilaku. Menurut Santok 2013, belajar merupakan pengertian yaitu suatu proses atau usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu pada lingkungannya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar yaitu usaha secara sadar individu untuk memperoleh perilaku yang baru secara keseluruhan untuk mencapai tujuan tertentu.
Sumber motivasi belajar ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik, yaitu motivasi internal di mana dilakukan sesuatu, di mana individu melakukan sesuatu karena tujuan itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu individu melakukan sesuatu untuk tujuan lain. Unsur yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Dimyati dan Mujiono 2009, yang pertama yaitu cita-cita, yang kedua kemampuan, yang ketiga kondisi fisik, psikis, kondisi lingkungan, dan unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Indikator motivasi belajar menurut UNU 2016 ada 6. Yang pertama, terdapat hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, terdapat dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, terdapat penghargaan dalam belajar. Yang keempat, terdapat harapan dan tujuan di masa depan. Dan yang kelima, terdapat kegiatan yang menarik dalam proses belajar. Dan terdapat lingkungan belajar yang kondusif. Ciri-ciri motivasi belajar pada individu. Yang pertama, tekun untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Individu menyelesaikan tugas sampai selesai. Yang kedua, ulet, yaitu dalam menghadapi kesulitan sehingga mereka tidak mudah putus asa. Yang ketiga, memiliki minat pada berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, memiliki minat bekerja secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Yang kelima, merasa cepat bosan pada tugas yang itu-itu saja, yang kurang menantang. Dan yang keenam, memiliki pendirian pada pendapat yang telah ia yakini. Yang ketujuh, dapat mempertahankan pendapat tersebut dan suka memecahkan masalah seperti soal-soal. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif korelasional. Variabel penelitian yaitu dukungan sosial orang tua, variabel X, dan motivasi belajar, variabel Y. Definisi operasional dukungan sosial orang tua dan motivasi belajar. Di mana dukungan sosial orang tua itu adalah merupakan perilaku peduli dari orang tua yang diberikan pada anaknya sehingga anak merasa dipedulikan dan merasa nyaman dan termotivasi. Yang kedua, motivasi belajar yaitu usaha secara sadar yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian menurut Azwar 2013. Nah, dalam penelitian ini populasinya merupakan seluruh siswa SMP 22 Sulawesi Selatan yang berjumlah sebanyak 56 orang. Yang kedua, sampel, yaitu menurut Azwar, sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut karena memiliki ciri atau karakteristik yang sama. Instrumen dan pengembangannya di sini skala dukungan sosial orang tua dan skala motivasi belajar. Nah, skala dukungan sosial orang tua merupakan skala dari Ryan 2017, sedangkan skala motivasi belajar merupakan skala dari Hasanah 2013. Aspek dari skala dukungan sosial orang tua ini ada 4. Yang pertama, dukungan emosional yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan inforatif. Item dari skala ini yang favorable atau yang positif terdiri dari 17 item. Yang unfavorable terdiri dari 18 item. Jadi seluruh skala dari dukungan sosial orang tua berjumlah 35 item. Sedangkan skala tryout motivasi belajar yang selanjutnya, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik
kuesioner menggunakan skala motivasi belajar dan dukungan sosial orang tua. Teknik analisis data. Data digunakan dalam penelitian yaitu korelasi person product moment. Menurut Sugiono 2013, korelasi person product moment digunakan untuk menguji atau mencari hubungan dan membuktikan hipotesis antara dua variabel serta memiliki jenis data interval atau rasio. Baiklah, hanya sekian yang dapat proposal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.